Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nufusatun Nisa, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari semester 1. Baik, sebelum kita mulai ke video yang selanjutnya, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang terhormat pada Mr. Babai selaku dosen pengampu cyberculture dan teman-teman yang saya banggakan. Jadi langsung aja, di sini saya akan membahas tentang phishing. Nah, apa sih itu phishing? Marilah kita tonton ke video selanjutnya. Jangan lupa simak sampai selesai, guys. Baik, kita langsung aja ke pembahasan phishing, yaitu asal katanya adalah phishing atau memancing, yang artinya sebuah kegiatan untuk memancing atau mendapatkan informasi dari pihak lain. Nah, informasi ini itu bisa berupa username, password, email, data pribadi, dan lain sebagainya. Phishing merupakan cara untuk melakukan penipuan dengan tujuan mencuri akun dari korban. Nah, biasanya pelaku itu mengincar korban melalui email atau pesan di sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Biasanya dengan mengaku sebagai orang lain atau dengan mengirim sebuah link yang dapat mencuri informasi. Data dan informasi yang dimaksud adalah data pribadi seperti nama, umur, alamat, dan informasi akun tertentu, atau bahkan data serta informasi keuangan. Serem banget kan phishing itu? Dan ada juga modus operandi biasanya itu seperti. Nah, di dalam phishing, modus operandinya itu biasanya seperti ini nih. Jangan diklik. Nah, kalau kalian dapat DM ajakan klik link seperti yang tadi atau seperti ini, itu dinamakan phishing. Kalian harus berhati-hati. Kayak contohnya ini, Instagram kalian nanti bisa dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Udah banyak banget korbannya yang kena hack, mulai dari akun pribadi sampai toko online. Nah, biasanya itu menipu menggunakan berbagai cara seperti banyak juga kayak yang tadi ada seperti email phishing. Biasanya penipu itu mengirim email yang tampak seperti dari bank atau perusahaan terpercaya, namun itu hanya rekayasa. Dan biasanya itu meminta korban untuk memverifikasi informasi akun atau mengklik tautan ke situs web palsu. Makanya kalian jangan asal klik-klik link ya. Nah, terus juga ada situs web palsu. Biasanya itu dikirim dalam tautan email mengarah ke situs web palsu yang mirip dengan situs aslinya. Jadi di sini tuh korban diminta untuk memasukkan informasi pribadinya atau keuangan. Ini yang bahaya banget, guys. Dan yang ketiga juga itu ada phishing melalui telepon atau SMS. Biasanya penipu mungkin menghubungi korban, ini udah banyak banget, dan mengaku sebagai perwakilan bank atau perusahaan dan meminta informasi pribadi atau keuangan lagi. Hati-hati, bisa-bisa uang kalian keambil. Dan juga ada lagi phishing melalui media sosial. Ini juga banyak banget yang dilakukan penipuan dalam media sosial, seperti membuat akun palsu di media sosialnya dan mencoba mendapatkan informasi pribadi atau keuangan dari korban. Ingatlah guys, untuk selalu berhati-hati karena penipuan seperti phishing ini sudah beredar dan banyak banget kasusnya. Seperti yang terjadi kemarin pada Mbak Imong, itu baru-baru kemarin guys, dia mengalami kejadian phishing. Nih, nah ini musibah yang dialami Mbak Imong. Jadi Mbak Imong itu lagi terkena skema yang namanya phishing. Jadi Mbak Imong itu tertipu sampai hampir semua uang di rekeningnya itu terkuras. Kata Mbak Imong, kejadian ini tuh karena Mbak Imong ngeklik link yang ada di WhatsApp-nya dia. Nah, setelah link itu diklik, kemudian si pelaku ngambil OTP dari m-bankingnya dia dan melakukan transaksi di sana. Seperti kejadian tadi aja, kita bisa melihat betapa ruginya kan. Phishing itu dapat menyebabkan beberapa kerugian yang besar bagi korban. Nah, berikut ini adalah beberapa kerugian yang mungkin terjadi
akibat phishing. Yang pertama, kehilangan keuangan. Aduh, ini biasanya banyak aplikasi-aplikasi di handphonenya kan seperti Dana, M-Banking, itu gampang banget ketika datanya sudah diambil oleh si penipu ini ya. Nah, jadi mereka itu dapat mengalami kehilangan keuangan yang besar karena penipu itu menggunakan informasi tersebut untuk mengakses akun bank, menggunakan informasi pribadi kita gitu, untuk mengakses akun bank, kartu kredit, atau lain keuangan, dan melakukan transaksi yang merugikan korban. Nah, yang kedua juga ada identitas tercuri. Nah, ayo identitas kalian nih, hati-hati. Jadi dalam kasus phishing yang berhasil, penipu dapat mendapatkan akses informasi pribadi korban seperti nama, alamat, tanggal lahir, atau nomor identifikasi pribadi. Nah, informasi ini tuh dapat digunakan untuk melakukan pencurian identitas, membuka akun palsu, atau melakukan kegiatan kriminal lainnya atas nama korban. Jadi mengelabui gitu ya, seakan-akan si korbannya ini yang menjadi pelaku gitu. Nah, yang ketiga ada kerugian bisnis, yaitu phishing juga dapat merugikan bisnis atau organisasi jika penipu berhasil mendapatkan akses ke akun atau informasi bisnis yang sensitif gitu. Jadi mereka itu dapat mencuri data pelanggan, informasi keuangan, atau rahasia bisnis penting. Hal ini tuh dapat menyebabkan kerugian yang finansial, reputasi yang rusak, atau tuntutan hukum gitu. Terus ada yang keempat yaitu kerusakan reputasi. Jadi korban phishing juga dapat mengalami kerusakan reputasi, terutama jika penipu itu menggunakan informasi yang mereka dapatkan untuk melakukan tindakan yang merugikan atau menyesatkan atas nama korban. Ayolah, hati-hati. Karena hal ini tuh berdampak negatif pada hubungan pribadi atau profesional korban. Jadi kita harus berhati-hati dengan informasi pribadi kita gitu loh. Nah, yang kelima ada gangguan emosional. Nah, jadi yang mengalami phishing kemungkinan besar dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau ketidaknyamanan emosional bagi korban. Jadi merasa terkena penipuan dan tidak aman dalam menggunakan internet, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental kita dan emosional gitu. Karena mungkin kita kan udah jadi korban, kita misalkan ambil uangnya, jadi kita kepikiran, stres, takut gitu ya, kaget, biasanya nggak nyangka banget. Jangan sampai terjadi hal seperti itu ya. Nah, jadi penting untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap upaya phishing ini ya, karena phishing ini tuh udah sangat menyebar loh. Jadi kita harus pintar-pintar dalam menjaga data pribadi kita. Jangan pernah memberikan informasi pribadi atau keuangan kepada sumber yang tidak dipercaya. Dan pastikan untuk memverifikasi keaslian situs web atau komunikasi yang Anda terima sebelum memberikan informasi sensitif. Tuh. Nah, jadi setelah saya tadi udah menjelaskan tentang kerugian dan modus phishing, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghindari phishing. Ini perlu kalian tahu banget nih, wajib banget. Ya, jadi kalian harus dengarkan beberapa langkah yang dapat kita ambil ketika kita mengalami phishing tersebut. Intinya yang pertama, kita harus mewaspadai email yang mencurigakan, atau jangan pernah mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari email yang mencurigakan atau yang berasal dari pengirim yang tidak dikenal. Itu kayak kasus-kasus yang kemarin tuh, itu lagi membooming banget kan, kayak mengirim dokumen lewat aplikasi gitu kan di WhatsApp. Ketika kita mengklik itu langsung menuju ke pengisian data kita gitu. Nah, dan kalian tuh harus perhatikan tanda-tanda tautan atau lampiran yang mencurigakan, seperti ejaan yang salah atau domain yang tidak familiar gitu. Kalian harus teliti ketika ada orang yang nomor asing tidak dikenal terus mengirim dokumen gitu.
Nah, yang kedua, verifikasi identitas. Jika Anda menerima email atau pesan yang meminta Anda untuk memasukkan sebuah informasi pribadi atau keuangan, selalu verifikasi identitas pengirim terlebih dahulu. Hubungi perusahaan atau organisasi yang diduga mengirim pesan tersebut melalui saluran komunikasi yang sah, seperti nomor telepon resmi atau situs web yang sudah jelas terverifikasi gitu. Intinya yang sudah sah, jangan yang kayak masih kita tidak ketahui gitu. Nah, yang ketiga, harus hati-hati dengan tautan dan situs web. Banyak banget ya yang ngirim-ngirim link-link tautan gitu. Jadi kalian jangan pernah mengklik tautan yang mencurigakan atau yang dikirim melalui email, pesan teks, atau media sosial. Selalu periksa URL dengan hati-hati sebelum memasukkan informasi pribadi atau keuangan. Pastikan bahwa situs web menggunakan protokol keamanan HTTPS dan memiliki sertifikat SSL yang valid. Ini perlu banget kita berhati-hati dan teliti dalam mengklik link seperti ini, karena sudah banyak banget hacker-hacker yang berkeliaran gitu. Yang keempat, ada perbarui perangkat lunak. Jadi pastikan perangkat lunak antivirus, firewall, dan sistem operasi Anda selalu diperbarui dengan versi terbaru. Nah, yang kelima, ada gunakan keamanan ganda. Jadi, aktifkan faktor atau verifikasi 2 langkah untuk akun-akun online yang mendukungnya. Jadi, ini tuh menambahkan lapisan keamanan tambahan dengan meminta kode verifikasi atau konfirmasi melalui perangkat lain selain kata sandi. Tuh. Nah, yang keenam ada pendidikan dan kesadaran. Tingkatkan pengetahuan Anda tentang teknik phishing yang umum digunakan seperti email palsu, situs web palsu, atau telepon palsu. Tetap waspada dan berbagi pengetahuan ini dengan orang lain untuk membantu melindungi mereka juga. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat mengurangi resiko jatuh ke dalam perangkat phishing. Selalu diingat, kehati-hatian dan kesadaran adalah kunci dalam menjaga keamanan online Anda. Nah, jadi ini pesan saya, jangan pernah asal mengklik dari nomor yang tidak dikenal. Hati-hati, waspada, itu berbahaya. Itu mungkin phishing. Ya guys, mungkin itu saja penjelasan phishing dari saya. Sekian dari saya sendiri tanpa kekasih. Sekian, terima kasih.